Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Yolanda Manulang. Pada video kali ini akan menjelaskan tentang apa yang sudah saya dapat dari materi bela negara. Ketika kita mendengar istilah bela negara, seringkali yang terbayang itu mungkin perjuangan kita di medan perang. Padahal sejatinya bela negara itu tidak hanya tentang perjuangan fisik, tidak hanya tentang mengangkat senjata, tetapi juga perilaku dan sikap kita sebagai warga negara yang dilandasi dengan kecintaan kita terhadap tanah air, kesadaran kita berbangsa dan bernegara, serta keyakinan kita terhadap ideologi negara yang diwujudkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Bela negara ini terdapat 5 indikator yang menjadi dasar pembentuk karakter warga negara. Yang di bela negara kali ini, kita akan diberikan 5 indikator untuk semakin membentuk karakter menjadi lebih baik. Yang pertama adalah cinta tanah air. Cinta tanah air ini bukan sekedar rasa bangga ketika kita melihat bendera Indonesia dikibarkan, tetapi ini tercermin dalam kepedulian kita untuk menjaga lingkungan, menghargai setiap produk dalam negeri, dan menjaga nama baik bangsa kita dimanapun kita berada, dimanapun kita berdiri. Dan cinta tanah air ini juga berarti memahami sejarah perjuangan bangsa dan menghormati jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, indikatornya adalah sadar berbangsa dan bernegara. Kesadaran ini berarti kita memahami bahwa Indonesia merupakan bagian dari satu kesatuan besar, yaitu bangsa Indonesia, dan kita hidup dari keberagaman suku. Dengan adanya kesadaran ini, membuat kita tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah, serta selalu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Dan itu juga sesuai dengan visi ASN untuk prioritaskan terlebih dahulu kepentingan publik dibandingkan kepentingan diri sendiri. Yang selanjutnya adalah indikator ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila ini bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi pedoman dalam bersikap dan bertindak. Ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Setia kepada Pancasila juga berarti menjunjung tinggi toleransi, menghormati hak orang lain, bermusyawarah dalam mengambil keputusan, dan memperjuangkan keadilan dalam lingkungan sekitar. Dan sebagai ASN, saya juga harus bisa untuk menjunjung tinggi toleransi dalam memberikan pelayanan kepada publik dan tidak memaksakan kehendak saya. Yang selanjutnya adalah indikator keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Tapi seringkali ini sering disalahartikan. Padahal rela berkorban ini bukan selalu harus berarti pengorbanan yang besar, tetapi juga bisa diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama dengan mengutamakan kepentingan umum ketika bekerja dengan penuh tanggung jawab, bekerja sesuai jamnya, memberikan waktu dan tenaga untuk kepentingan masyarakat, terutama kita sebagai aparatur sipil negara, dan juga memberikan pelayanan yang terbaik, yang prima untuk menghadapi keterbatasan dan tantangan yang mungkin terjadi pada tempat kita. Dan untuk indikator yang terakhir, indikator yang kelima, adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Ini berarti saya, kamu, kita semua sebagai warga negara harus memiliki kesiapan fisik, mental, intelektual untuk menghadapi berbagai ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan. Dan di era digital saat ini, ancaman, tantangan, gangguan, hambatan itu bukan hanya sekedar dari orang-orang saja, tetapi juga dari globalisasi, digitalisasi, hoax, radikalisme, dan disinformasi yang sangat banyak menyebar di antara kita sekalian. Bisa kita lihat pada sosial media, bahkan di pemberitaan-pemberitaan di Google sekalipun, ada juga terjadi kekeliruan. Dan ini, ketika kita sudah memiliki kemampuan awal bela negara, kita akan bisa lebih berpikir kritis, dan kita bisa menjaga etika kita dalam bermedia sosial, serta meningkatkan kompetensi diri kita sebagai kemampuan awal bela negara. Lalu, untuk wujud nyata pembuatan bela negara ini dalam sehari-hari, bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana, tidak harus langsung hal yang sulit. Di antaranya itu, kita bisa mulai dari taat pada hukum dan peraturan yang berlaku, kita menggunakan helm ketika berkendara, kita tidak melanggar peraturan baik di sekolah, di kantor, ataupun di tempat manapun kita berada, yang kemudian kita bisa membayar pajak tepat pada waktunya, dan selanjutnya itu kita selalu menjaga ketertiban, menjaga sikap kita ketika berada di tengah-tengah masyarakat umum, dan hal-hal itu sudah menjadi kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas negara. Demikian pemaparan saya pada video kali ini. Terima kasih. Kesalahan kata ataupun perbuatan selama video ini kiranya dapat dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.